dagingnya, membakar dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu masih lajang dia solat sendirian. Kalau dia tahajud malam, bagi yang pakai usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi setelah menikah itu berubahlah niatnya. Usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman. Kenapa jadi imam? Saat itu ada makmumnya. Seumur-umur dia tak pernah jadi imam. Tapi pada saat dia sudah menikah, dia menjadi imam. Istrinya di belakang, dia di depan. Suami di depan, istri di belakang. Suami di depan, istri di belakang. Tapi Pak Ustadz, kami tonton di sinetron itu, istri di samping. Itu penulis skenarionya tak mengaji. Salah. Istri bukan di samping. Kalau sesama laki-laki ya. Tapi kalau istri perempuan sendiri, imam satu, makmum satu, perempuan, maka dia letaknya di belakang. Dalam hadis dikatakan seorang suami mengambil air dipercikkannya ke wajah istrinya. Bangun! Nah, itu kalau nikahnya udah 10 tahun, begitu bunyinya. Tapi kalau baru setahun 2 tahun, wake up my honey. Bangun sayang. Tapi kalau sudah, begitu aslinya, seorang suami itu yang mengambil air memercikkan ke wajah istrinya. Sekarang macam mana? Istri itu pula membawa setimba air. Abang sembahyang subuh apa tidak? Sudah terbalak-baliklah dunia. Oleh sebab itu, kita kaji malam ini bahawa seorang laki-laki, kenapa laki-laki itu dapat harta warisan setengah? Kenapa laki-laki itu dapat harta warisan 2 kali dari perempuan? Karena dia perlu menyiapkan mahar. Tapi mahar kan tak perlu banyak, Pak Ustadz. Siapa bilang mahar tak banyak? Itu kemarin ada orang nikah di dekat rumah kami sebentuk cincin emas. Tak pula pakai emas. Hanya seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran. Berapalah harga mukena dengan Al-Quran? Perlu tengok balik bagaimana Nabi Muhammad SAW menikah. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub, di situ disebutkan secara jelas ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Masya Allah, pintu masjid kita salah satunya Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya isyruna bakarah, 20 ekor onta muda. 1 ekor onta tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, yang sedang 35 juta. 1 ekor onta 35 juta kali 20 ekor, 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. 2 kijang Innova. Itu mahar Nabi Muhammad dengan Khadijah. 700 juta. Menyesal ibu-ibu, kenapa tahu hadis ni malam ni? 700 juta mahar nikah Nabi dengan Khadijah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad tu miskin, siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad menikah dengan mahar 700 juta kalau dihitung sekarang. Belum lagi ditambah beberapa auqiyah, lebih 1 miliar maharnya. Jadi yang miskin itu bukan Nabi Muhammad. Yang miskin itu umat Muhammad. Maharnya berapa? Seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran. Itu pun zaman saya. Saya tak pakai seperangkat alat solat. Saya pakai cincin emas. Karena itu yang sunnah. Yang bisa dijual. Yang bisa dibelanjakan. Adapun seperangkat alat solat. Seperangkat alat solat tahun 80. Tahun 2015 apanya? Tinggal tai lalatnya sama dakinya saja lagi. Oleh sebab itu yang sunnah itu yang bisa dijual. Emas, tanah, itu yang bisa. Dari mana asal usul seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran ini? Cerita Al-Quran jadi mahar itu begini. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah. Pas Nabi menyampaikan tausiah, tiba-tiba tegaklah seorang perempuan. Apa kata dia? Wahabtu nafsi laka ya Rasulullah. Aku berikan diriku untukmu wahai Rasulullah. Aku berikan diriku untukmu wahai Rasulullah. Begitu cintanya para sahabat dulu kepada Nabi. Dirinya dia berikan untuk Nabi. Tapi Nabi tak bergeming. Nabi diam saja. Tak ada komentar. Dan tak ada respon. Karena Nabi tak ada respon, perempuan itu pun lama tegak berdiri. Akhirnya tegaklah seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tak mau, untuk aku ajalah, kata dia. Lalu kata Nabi SAW, bisa tak engkau bawakan mahar? Kalau memang kau mau dengan dia,
Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walau cincin yang terbuat dari besi. Nah, itulah kenapa banyak orang pakai cincin sekarang. Karena mana tahu ada berdiri bisa jadi mahar langsung. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin dari besi, kata Nabi. Lalu kemudian laki-laki itu pun pulang ke rumah. Setelah dia mutar-mutar semua dicarinya, dia datang lagi. Tak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, cari lagi. Yang kedua kali dia cari, tidak juga ada. Cari lagi. Yang ketiga kali dia cari, akhirnya dia bawalah sepotong kain. Tak ada ya Rasulullah, hanya kain inilah. Ini orang miskin tapi nekat. Kepercayaan dirinya hebat. Kainnya Rasulullah, berapa potong? Sepotong kain. Kata Nabi, kalau sepotong kain kau jadikan mahar, nanti dipakai istrimu, kau pakai apa? Lalu Nabi bertanya kepada dia, hal ma'aka minal Qur'an? Apakah kau ada hafal Al-Quran? Lalu dia pun mengatakan, suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Quran pun tak pula hafal dia semua. Karena dia tak pernah sekolah di Pondok Tahfiz Islamic Center Pasir Pengarayan. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Lalu Nabi pun menikah dia. Tengok bunyi akadnya. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan Al-Quran. Begitu bunyi ini akadnya. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Sekarang tidak. Quran itu dibelinya Quran yang paling mahal 500.000, dibawanya pulang ke rumah, disampulnya pakai kain sutra, habis itu dimasukkannya ke dalam kotak kayu jati, dipakunya 4 sudut sampai mati tak pernah dibuka. Bukan begitu menjadikan Al-Quran sebagai mahar. Lalu bagaimana? Jangan pula gara-gara ini. Pak Ustadz, dulu kami 20 tahun yang lalu pakai mahar Quran. Kalau gitu kami ulanglah sekali lagi. Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya bagi yang sudah membuat mahar Al-Quran, bagus, tak salah. Cuma balik nanti ke rumah, bukalah Quran tu balik. Mengaji bersama istri di rumah. Apa namanya? Maghrib mengaji. Sebenarnya maghrib mengaji untuk rokan hulu terlambat. Tahun 2012 di masjid kita ini, tepat malam 17 Ramadan, malam Lailatul Qadar, di sini dideklarasikan rokan hulu menghafal di Masjid Agung An-Nur. Dengan ini Gubernur Provinsi Riau bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama mendeklarasikan Riau maghrib mengaji. Dipencetlah tombol bersama-sama. Maghrib mengaji. Alhamdulillah. Sampai 2015 maghribnya mengaji. Anak-anak tak ada yang mengaji. Kita pun di sini deklarasi bersama-sama. Rokan hulu menghafal. Malam itu juga ada satu pegawai, ingat saya hafal, dan dapat hadiah umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Apa maknanya? Artinya orang rokan hulu selangkah 2 langkah lebih maju. Ketika orang mencari-cari Quran, mau baca Quran, di rokan hulu dia sudah program maghrib menghafal. Rokan hulu menghafal. Dari maghrib ke isya, program membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu tanggung jawab seorang laki-laki itu bukan hanya sekedar makan, pakai, tempat tinggal. Itu selalu diucapkan, bahkan dituliskan dalam sigat ta'liq. Setelah akad nikah, laki-laki disuruh membaca sigat ta'liq. Bila 6 bulan berturut-turut, bila sekian bulan berturut-turut, bila sekian tahun berturut-turut, saya tidak memberikan nafkah zahir dan nafkah batin kepada istri saya. Lalu istri saya pergi ke pengadilan agama menuntut, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Ini kenapa? Karena banyak laki-laki yang tidak menunaikan kewajiban makan, pakai, tempat tinggal. Memanglah ini kewajiban laki-laki. Kasihlah makan yang sesuai dengan makanan standar. Kasihlah pakai yang sesuai dengan pakaian yang kemampuan dia. Tempat tinggal, tentulah tempat tinggal yang layak. Makanya kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar.
Karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Ini kata Nabi. Nabi tak mungkin bohong. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi bicara bukan berdasarkan survei. Nabi bicara bukan berdasarkan percobaan. Man tazawwaja man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, nikah menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Maka kalau ada orang sudah menikah pandangannya tak juga tunduk, yang salah bukan Nabi, memang pembawaan gatal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka yang kita kaji malam ini berlaku bagi orang yang akan menikah, berlaku bagi orang yang pengantin baru, baik pengantin baru maupun pengantin lapuk bisa memakai ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia ada siklus yang mesti dia lewati. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Kalau ada orang mengatakan saya tak perlu menikah, yang penting saya salat tahajud, yang penting saya banyak berzikir, tak boleh. Datang seorang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki menjumpai Aisyah. Wahai Aisyah ummul mukminin, wahai Aisyah ibu kami, bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah pun bercerita, kata dia, ibadah Nabi itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu. Nabi itu kalau salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Nabi pula kalau puasa, kata Aisyah, sampai kami pun tak sadar, kami sangka dia puasa, rupanya tak puasa. Kami sangka tak puasa, rupanya puasa. Saking banyak puasa sunatnya. Lalu datanglah tiga orang yang mengatakan, aina nahnu min Rasulillah. Kalau dibandingkan kami yang bergelimang dosa ni, kami tak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Maka yang satu mengatakan, aqumu wala arqud, aku akan tahajud tiap malam, tak akan menikah. Aku akan tahajud tiap malam, tak akan tidur. Yang satu mengatakan, asumu wala uftir, aku akan puasa terus, tak akan menikah. Aku akan puasa terus, tidak akan makan. Yang satu mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku menjauhi perempuan, karena perempuan itu akan menjadi penghalang antara aku dengan Allah. Nabi datang. Nabi dengar cakap tiga orang ini. Nabi bukan senang. Nabi bukan memuji. Oh kau hebat. Puasamu banyak, kau hebat. Tahajudmu banyak, kau hebat. Sampai tak nikah. Nabi malah marah. Aina man qala kaza kaita wa kaita. Mana tadi yang mengatakan aku tak akan makan, aku tak akan nikah, aku tak akan puasa? Mana kata Nabi? Mana orangnya? Ana akhsyakum, aku orang paling takut pada Allah. Wa ana atqakum, aku orang yang paling takwa kepada Allah. Asumu wa uftir, aku berpuasa tapi aku juga makan. Aqumu wa arqud, aku memang tahajud malam tapi aku juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak mengikut sunnahku maka dia bukan bagian dari umatku. Setakwa-takwanya saya bisa jaga mata Pak Ustadz. Sedangkan zaman Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i menikah. Tahun 204 meninggal Imam Syafi'i. Imam mazhab kita. Imam dalam mazhab tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi menikah. Imam al-Ghazali menikah. Imam Bahauddin an-Naqsyabandi menikah. Zaman mereka dulu, dunia ini bersih. Perempuan itu yang nampak cuman bola matanya saja. Zaman sekarang zaman terbalik. Justru perempuan tu matanya pula tak nampak karena dia pakai kacamata hitam. Yang lain pula nampak. Mana bisa orang tak menikah? Oleh sebab itu, maka dia mesti menikah. Kenapa begitu? Bukan karena godaannya, tapi karena sunnah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari bagian dari umatku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban makan, pakaian, tempat tinggal, tapi juga kewajiban pendidikan. Istri dididik dengan baik. Makanya orang ketika sudah menikah, ibadah istrinya, ilmu istrinya, salah satunya kalau dia tak bisa mendidik di rumah, dibawanya ke masjid. Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Rabu malam Kamis pertama pengajian. Rabu malam Kamis kedua pengajian. Rabu malam Kamis pertama semua didudukkan di sini. Dari mulai profesor, doktor, mengaji, umum, siapa saja.